warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah subuh Baitul Muhajirin rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang bahagia ini kita dapat dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur singkat kita malam tadi, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah lipat gandakan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat berikan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kami coba menyusun jadwal untuk pengajian subuh kita, dan insyaallah setiap hari Kamis akan coba kami sampaikan khusus tentang fikih. Dari kecil SD, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Nabiyah, Madrasah Aliyah dulu tahun 80-an, buku fikih yang diajarkan di sekolah masih tetap warna ini, dan saya pikir kita semua yang membaca fikih kemungkinan besar sudah pernah melihat buku ini, dan kita coba mereview ulang, merefresh ulang, menghangatkan kembali ingatan kita tentang fikih yang ditulis oleh Haji Sulaiman Rashid. Insyaallah kita akan coba dari bab ke bab, dari pertama sampai akhir. Ilmu kalau harta, kalau kita bagikan berkurang. Kalau ilmu kita berbagi, insyaallah semakin bertambah, minimal sebagai pengingat diri pribadi kami yang menyampaikan. Nah, kita coba dari bab awal dari ilmu fikih ini. Nanti kita mudah-mudahan dengan konsisten setiap hari Kamis ya, kita kupas, kita ulang kembali tentang ilmu fikih ini. Dari awal kita coba buka hukum dalam Islam. Sekadar mengingatkan kembali, hukum dalam Islam itu ada 5: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Wajib sudah jelas, dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Sunnah yang merupakan anjuran, jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah juga ada yang tingkatannya, sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan ya. Lalu haram itu sudah jelas larangan keras, yaitu kalau dikerjakan berdosa, dan jika tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Makruh yaitu larangan yang tidak keras, kalau dilanggar tidak dihukum, tidak berdosa, dan jika ditinggalkan diberi pahala. Ini kebalikan dari sunnah tadi. Nah, mubah, kalau mubah itu sesuatu yang boleh dikerjakan atau tidak, itu ya, tidak ada ketentuan hukumnya secara keras, jadi mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jadi dalam hukum fikih kita akan membahas hukum dalam 5 hukum ini dalam buku ini ya: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah ya. Lalu dalam penyusunan fikih ini tetap mengacu pada mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi. Kita ketahui mazhab itu ada 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Memang benar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan 2 perkara. Apabila kita berpegang teguh pada 2 perkara itu, kita tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi kemampuan kita untuk membaca Al-Quran, Al-Hadis itu, menerjemahkan, lalu mengambil manfaat dari dalamnya, mungkin di kemampuan kita terbatas, karena tidak semua Al-Quran atau hadis itu langsung prakteknya perlu diterjemahkan, perlu ditafsirkan. Makanya kita perlu bertaklid. Kalau saya di samping mazhab ini, saya bertaklid. Taklid itu kita menyandarkan diri kepada yang kita anggap ulama-ulama yang kita anggap bisa kita yakini bahwasanya kemampuannya sudah mencukupi untuk bisa kita taklid. Artinya kalau kita bertaklid, ketika nanti di akhirat nanti ya,
ketika kita ditanya, kita akan bersandarkan kepada siapa yang menurunkan ilmu tadi, karena kemampuan kita sangat terbatas ya dalam mengelola Al-Quran dan hadis. Walaupun sebetulnya bisa kita membacanya langsung, tapi harus didukung dengan ilmu-ilmu yang lain untuk menerjemahkan Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi kita tetap berpedoman kalau dalam Islam ya ada 4 yang berkembang selama ini, ada 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, dalam Indonesia, kalau di Indonesia mayoritas kita mazhab Syafi'i, walaupun masih banyak beberapa mazhab-mazhab lain yang kita harus saling menghormati. Kalau dulu waktu kita kecil-kecil, perbedaan mazhab dalam satu perkampungan, dalam satu masjid itu jadi satu persoalan. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan sekarang, masing-masing kita sudah saling menghormati, memahami perbedaan mazhab, kunut tidak kunut, wirid tidak wirid, lalu baca yasin tidak baca yasin, itu tidak menjadi persoalan. Tinggal dan perbedaan itu kebiasaannya adalah hal-hal yang sunnah, tapi yang wajib mengaku kita adalah sama, tidak berbeda. Lalu pokok-pokok yang perlu kita pahami ilmu fikih ini adalah ada beberapa pengertian dari ilmu fikih supaya jangan pemahaman kita berbeda. Jadi takrifnya, arti kata fikih menurut bahasa Arab ialah paham atau pengertian. Menurut istilah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara yang pada perbuatan anggota diambil dari dalil-dalil yang tafsir atau terperinci. Lalu yang mengaturnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyusunnya seperti susunan yang ada sekarang ini ialah Imam Abu Hanifah. Namanya ilmu fikih, nisbah itu bandingannya dengan ilmu lain, ilmu untuk mengetahui perbedaan hukum-hukum agama dengan ilmu lainnya. Ya. Lalu maudhu'nya, tempat berlaku ilmu fikih ialah pada perbuatan-perbuatan yang mungkin mengakibatkan hukum-hukum yang 5. Hukum yang 5 tadi yang wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Hukumnya, hukum belajar fikih adalah fardu ain. Ya, sebagaimana kita pahami, semua kita wajib untuk ilmu dari buayan, utlubul ilmu fardhatul muslimin. Ya, dari buayan sampai ke yang lain, menuntut ilmu itu wajib. Ya, begitu juga ilmu fikih wajib kita menuntutnya. Hukum adalah fardu ain. Ya, tujuannya buah dari mengamalkan dan mengetahui ilmu fikih adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi itu beberapa ketentuan tentang ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini wajib kita pelajari. Kalau yang sudah belajar, pada prinsipnya kita sudah pelajari. Karena isi dari fikih ini adalah taharah, bersuci, berwudu, sholat, puasa, zakat, haji, nanti ada muamalah, jual beli, penyembelihan dan sebagainya diatur dalam ilmu fikih ini. Cuman yang mungkin kita pernah belajar di sekolah secara terperinci, mungkin ada yang hanya sifatnya sesekali baca mana sesuai dengan kebutuhan kepentingan. Dan pada prinsipnya kita sudah diajarkan oleh orang tua kita atau guru-guru kita sebelumnya. Nah, kita mulai pada bab pertama pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu kita coba nanti sampai 5/4 atau pukul sesuai dengan kesempatan kita. Kita coba dari kitab taharah dulu dalam hukum Islam atau bersuci. Ya, dalam Islam itu bersuci meliputi beberapa perkara. Dalam kesempatan sebelumnya kami sampaikan tahuru satrul minal iman. Suci itu sebagian dari iman. Ya. Di awal mula dari Islam itu kita bahas dari kita pikir adalah bersuci. Tanpa kita lulus bersuci, sampai kita sempurna bersuci, wudhu kita, sholat kita, ibadah-ibadah kita kemungkinan besar tidak diterima. Karena kita memang sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi harus sempurna dalam bersuci itu. Jadi tidak harus ada ilmunya juga. Jangan sampai kita bersuci tidak sesuai dengan kaidah ketentuan. Karena beberapa kali kadang-kadang kita lihat di lingkungan kita, lihat anak-anak kita, kadang-kadang pemahaman bersuci ini sudah mulai luntur. Dulu kita waktu kecil-kecil
buang air kecil aja dan dipastikan orang tua cuci begini. Karena anak-anak kita di luar tanpa ada pemahaman dari kita berikan sudah mulai hilang atau luntur pemahaman tentang bersuci tadi. Nah, kita mulai dari bab bersuci, kitab taharah. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut ya. Ya, dari bersuci itu ada 5 perkara. Beberapa perkara yang kita bahas nantinya yaitu alat bersuci, alatnya. Jadi, dari bersuci itu alatnya. Airkah, airnya, air seperti apa yang boleh untuk bersuci? Nanti kita bicara, nanti kita bahas di dalam ini. Lalu kafiat cara bersucinya. Alatnya, caranya, macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan, benda yang wajib disucikan, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Ada 5 perkara yang berkaitan dengan bersuci. Pertama, alatnya dulu, ya. Alat untuk bersuci itu apa? Ya, bersuci ada 2 bagian. Nah, bersuci itu ada 2 bagian, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Ya. Yang mengakibatkan kita bersuci itu ada 2 perkara. Itu dari hadas, dari najis. Kalau hadas sudah jelas, hadas itu adalah bersuci hadas, yaitu bagian khusus untuk badan seperti mandi, berwudu dan tayamum. Nah, bersuci dari najis, bagian ini berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Ya. Najis, jadi bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, kita sekarang masuk ke alatnya, alat bersuci. Alat bersuci itu macam-macam air dan pembagiannya. Ya, jadi alat yang bersuci itu yang pertama yang paling pokok adalah air. Ya. Air itu juga terbagi. Tidak semua air yang ada di sekitar kita bisa dipakai untuk bersuci. Ya, udah deh. Bisa. Ada air yang bisa dipakai dan ada yang tidak. Nah, ini kita harus paham. Jangan pula nanti nampak air kelapa banyak, kita bersuci pakai air kelapa pula untuk buang air kecil. Boleh. Jadi ada ketentuannya, macam-macam air dan pembagiannya. Air yang suci lagi menyucikan. Nah, air yang suci ini kan sudah pasti air yang datang dari langit atau air yang datang dari galian tanah. Air pam kita itu air dari tanah, awalnya dari langit. Itu air suci mensucikannya. Itu air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan, membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun dan air yang keluar dari mata air. Ya, jadi ini air yang masih murni. Batu es pun, batu es itu dari sumur atau dari langit dibekukan di kulkas. Ketika itu sudah cair, selama batu esnya tidak dicampur sirup sebelumnya atau teh obeng yang dibekukan, masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya, itu air suci lagi mensucikan dan itu sudah tidak meragukan kita lah lagi menggunakan air itu ya. Itu alatnya untuk bersuci. Lalu yang kedua, air yang perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan, ya, air suci dan mensucikan. Ya, perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifat suci menyucikan, walaupun perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifat yang 3 warna, yaitu warna, rasa, baunya adalah sebagai berikut nih. Ya, walaupun sudah berubah air tadi, tapi masih standar air laut, air langit atau air bumi, seperti berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Contohnya nih, air tetap kita jumpa di tengah hutan, sumur tua. Sumur tua itu sudah ada daun, ada lumut, sehingga kan air itu berwarnanya sudah ada yang warna hijau, ada warna merah. Nah, selagi tidak merubah rasa, tidak ada najis di situ, itu masih masuk kategori air yang suci lagi mensucikan. Terus berubah karena tersimpan seperti kolam, ya, yaitu tadi air sudah lama tidak dipakai, ditinggalkan orang, tapi masih tergenang dalam suatu sumur atau kolam, itu masih kategori air yang suci lagi menyucikan. Terus berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala perubahannya. Masih sama, intinya air yang suci lagi menyucikan. Itu tidak ada keraguan lagi untuk kita melakukan. Itu dalam kondisi normal lah kalau air ini kita
kalau di hutan beda lagi. Hutan ada air, yang ada batu, daun yang berair, yang berembun, itu bisa, itu pengecualian. Nanti kita bahas di bab berikutnya. Lalu air suci tetapi tidak menyucikan. Nah ini yaitu zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu, yang termasuk dalam bagian ini tiga macam, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahannya yang tersebut di atas, seperti air kopi, air teh dan sebagainya. Itu dia suci, boleh kita minum, tapi tidak boleh untuk mensucikan. Jangan pula nanti pas kita duduk-duduk minum teh obeng, tak ada air, teh obeng kita bawa belakang untuk nyuci, itu tak boleh. Ya, itu airnya suci, boleh kita minum, tapi tidak boleh untuk mensucikan karena sudah berubah warnanya, rasanya, ada gula di situ, ada teh di situ, bahkan dicampur kopi susu lagi, tak boleh. Ya, lalu air sedikit itu gini, sering kita di macam di ember, kalau dalam istilah itu dua kulah ya, air sedikit kurang dari 2 kulah. Kulah itu kalau pernah saya baca itu, kalau dalam ini panjang, kalau dia 4 persegi itu panjangnya 1/4 hasta, dalamnya 1/4 hasta, lalu lebar 1/4 hasta. Kalau 1 hasta itu setengah meter lah perkiraan lah, kurang dari setengah meter 1 hasta itu air yang sedikit ya, untuk mensuci itu tidak mensucikan ya. Lalu saya bacanya sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Jadi satu ember sudah dipakai untuk nyuci hadas, najis, kita pakai lagi untuk itu tidak boleh ya. Terus air pohon-pohonan atau air buah-buahan seperti air yang keluar dari tumpukan pohon kayu, air kelapa dan sebagainya, jadi tidak boleh. Jadi air kelapa, semangka itu kalau diperas ada airnya, batang pisang itu kalau diperas ada airnya, itu tidak boleh digunakan untuk mensucikan, karena itu masuk kategori air suci tapi tidak mensucikan. Diminum boleh, digunakan untuk mensucikan tidak boleh. Lalu air yang ketiga, air itu terbagi air yang bernajis, yaitu air yang termasuk bagian ini ada 2 macam, yaitu sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit maupun banyak ya. Dalam satu bak nih, satu bak ada kotoran masuk itu, ada bangkai tikus masuk di situ, sudah bernajis. Ya buang airnya dengan itu tidak boleh. Ya, apalagi air satu ember, ada bangkai cecak pula di situ. Kita untuk bersuci tidak boleh, dibuang, ganti dengan air lain. Itu air yang sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Lalu air yang bernajis tetap tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kulah, tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis ya, air yang bernajis ya. Ya, air yang tidak boleh lagi dipakai. Itu ada 3, satu lagi 4 air yang makruh, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Nah, ini mungkin ada kelebihan khusus kenapa kalau di bejana atau tempat perak atau emas itu walaupun berjemur masih bisa dipakai, tidak merubah sifat dari air tadi. Tapi kalau dia terjemur di ember dalam matahari terbuka, airnya panas ya, kalau dipakai itu sudah makruh. Artinya boleh tapi makruh, karena air menurut hadis ini dalam Islam, ketika air menjemur itu dalam kondisi panas dengan matahari dipakai bisa menimbulkan penyakit yang lain. Jadi kalau ada air yang lebih bagus, air yang makruh tadi tidak jangan dipakai. Contohnya kita tadi satu tempat ada air di ember di depan rumah ya, sudah terjemur, itu panas, hujanan panas kepanasan, kalau kita pakai itu makruh. Kalau ada air dalam bak, dalam keran dan kamar mandi, lebih utamakan pakai yang air suci lagi mensucikan. Jadi ya ada 4 jenis air yang ada di sekitar kita yang boleh dipakai untuk mensucikan najis. Yang boleh tadi adalah yang pertama, yang paling utama itu air yang suci lagi
mensucikan, dan yang keempat air yang makruh yang boleh dipakai. Tapi yang lebih diutamakan adalah air yang suci lagi mensucikan. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu benda-benda yang termasuk najis. Kita harus tahu juga di sekeliling kita mana yang termasuk najis, mana yang tidak. Antara kotor dengan najis beda. Kalau najis pasti kotor, kalau kotor belum tentu najis. Ya, contohnya nih, kita yang para petani kerja di sawah, nyangkul, ya, berdebu, kena di tanah, kena di celana, sebagainya. Itu kotor, tapi tidak najis. Boleh pada saat dia mau waktu masuk zuhur dicuci, dia sholat boleh. Itu dari sisi boleh tidaknya. Tapi kalau dari sisi etikanya ya menghadap Allah gantilah bajunya bersih. Tapi kalau secara bolehnya itu tidak menjadi penghalang, karena kotoran tanah, debu, sebagainya itu bukan termasuk najis, tapi masuk kotor. Tapi kalau najis pasti kotor. Najis itu nanti kita bahas apa-apa saja yang dikategorikan najis. Ya, benda-benda yang termasuk najis adalah bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat dan manusia. Adapun binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya seperti belalang serta mayat manusia semuanya suci. Ya, yang dikategorikan najis adalah salah satu bangkai binatang darat yang berdarah. Nah, jadi ada binatang darat yang tidak berdarah, belalang. Belalang itu tidak ada yang makan belalang, dimakan kan? Halal makan ya. Kalau belalang itu tidak perlu disembelih, ya. Bangkainya kita nampak di jalan atau di mana pohon. Kalau yang hobi makan belalang, kalau daerah Jawa itu kan ada bikin peyek dan sebagainya, itu tinggal tusuk aja, itu halal karena dia belalang itu tidak binatang yang tidak berdarah, jadi dia halal dimakan gitu saja, ya. Lalu yang selain itu termasuk kategori binatang yang apabila tidak dipotong dengan menyebut nama Allah, kategorinya adalah bangkai itu najis, ya. Apalagi binatang yang jelas-jelas memang tidak boleh dimakan, tikus, ayam aja pun kalau saya tidak disembelih masuk kategori bangkai, itu najis. Ya, najis artinya sudah kita pahami kalau kita sholat, kalau ada najis ya harus disingkirkan. Ya, kalau ada najis ini ya dibuang, bersihkan. Ya, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat. Nah, kalau mayat ya mohon maaf itu tidak dikategorikan bangkai. Kalau bangkai ya tidak, kita mandikan ya najis pula. Jadi selain mayat, belalang, semua bangkai binatang darat berdarah sebelum adalah disebut bangkai, itu adalah najis. Ya, diharamkan bagimu memakan bangkai. Hurimat alaikumul maidatu, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah ayat 3. Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga mayat manusia, tidak masuk dalam arti bangkai yang umum dalam ayat tersebut, karena ada keterangan lain. Bagian bangkai seperti daging, kulit, tulang, urat, bulu dan lemaknya semuanya itu najis menurut mazhab Syafi'i, ya. Ikan, jadi makanya ada perbedaan bangkai binatang darat. Jadi kalau laut tak pernah pula kita lihat orang makan ikan laut harus dalam kondisi hidup, pecel lele angkat harus sembelih. Walaupun kita beli lele itu hidup, lele mati pun bisa kita makan, karena yang hidup di air laut kah, air darat kah, air laut kah, kalaupun dia mati ya masih tidak dikategorikan bangkai, boleh dimakan. Tapi kan dalam Islam itu makanlah kamu yang halal, lagi yang halalan thayyibah, yang halal dan baik. Ya, makanya seringkali kalau kita ke pasar itu memilih ikan yang masih segar-segar, ya. Jangan ikan udah lama sekian hari kita beli, ya memang dia halal tapi tidak halalan thayyibah, tidak baik. Jadi kalau kita makan lele pun ya lele yang segar, yang lele yang lama-lama itu halal tapi tidak baik. Nah, Islam itu ada pembatasan itu. Ya, kita lanjutkan lagi yang kategori najis tadi yang jelas bangkai. Ya, bangkai itu najis. Lalu darah, ya, segala macam darah itu najis selain hati dan limpa. Makanya kalau kita darah ini sebenarnya ada kategori lagi. Kalau darah nyamuk, kita punya nyamuk darah ini
kalau najis sholat ganti berarti ya. Saya pernah baca yang dimaksud dengan kategori darah najis ini adalah darah yang mengalir, ya, darah yang dalam jumlahnya banyak lah. Kalau nyamuk kita pukul di baju, mengecap, yang pernah saya baca itu tidak kategori najis. Kalau najis nanti kita sholat ada nyamuk tinggal ganti dia. Tapi kalau bisa ganti. Kalau darah nyamuk dengan jumlah yang sedikit, ya, pernah saya baca itu tidak masuk kategori najis. Tapi kalau sifatnya darah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Lalu ada sabda Rasulullah SAW, telah dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah, ikan dan belalang. Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih. Begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini suci atau dimaafkan, artinya diperbolehkan. Jadi ada darah yang suci. Contohnya darah ikan tinggal, kalau ikan tongkol itu biasa ada darahnya. Lalu kalau kadang-kadang orang menyembelih itu ayam, ya, ketika dibakar tuh masih ada merah-merahnya. Nah itu menurut buku fikih ini itu halal. Jadi jangan sampai nanti ketika orang kita makan di mana ada ayam yang digoreng masih ada kelihatan darah sedikit, nah, itu ya bagi tinggal kita aja. Kita mau makan atau tidak. Tapi kalau dimakan pada prinsipnya darah yang tertinggal di ayam pada saat penyembelihan masih ada tertinggal di dagingnya, itu masih kategori halal, itu boleh dimakan, ya. Jadi bangkai, 2 darah, yang 3 nanah, itu pada jelas najis. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah membusuk. Lalu yang keempat, segala benda yang keluar dari 2 pintu. Nah ini udah jelas, ya. 2 pintu itu 2, kalau ya kita keluar dari belakang, keluar dari depan. Kalau keluar dari belakang udah jelas itu tinja. Kalau keluar dari depan tuh air kecil, buang air kecil, air kencing lah, air seni, mohon maaf. Ya, semua itu najis selain dari mani. Nah, air mani itu tidak najis, ya. Tapi harus dibersihkan. Tapi justru kalau keluar air mani harus mandi, ya. Tapi air mandinya sendiri tidak najis, ya. Tapi kalau istilah dibagi yang sudah keluar, baik karena mimpi basah maupun karena berhubungan suami istri, pasti itu harus wajib hukumnya mandi untuk membersihkannya, ya. Ataupun yang tidak biasa seperti mazi dari hewan yang halal dimakan maupun tidak halal dimakan, ya. Jadi selain benda cair, segala benda cair yang keluar dari 2 pintu. Nah 2 pintu ini bukan hanya kita saja, kalangan manusia saja. Kencingnya kucing, apalagi tai cecak dan sejenisnya, kambing, walaupun kambing itu tainya tidak, kotorannya tidak bau, tetap dia keluar dari depan atau keluar dari belakang, itu masuk kategori najis, ya. Itu najis. Segala benda yang cairan yang keluar dari 2 pintu, yaitu semua najis. Semua itu najis selain dari mani, baik yang biasa seperti tinja, air kencing, maupun yang tidak biasa seperti mazi, baik dari hewan yang halal dimakan maupun yang tidak halal dimakan, ya. Jadi semuanya itu najis, ya, yang keluar dari dubur maupun dari kubur, ya. Itu tai ayam keluar itu pasti najis. Dan itu harus dibersihkan. Cara membersihkannya kita akan bahas di bab berikutnya. Nah ini kalau menurut ilmu ini, mazi itu bukan mani, bukan air kecil, bukan air seni, tapi dia semacam cairan bening, ya. Cairan yang di atas air kecil lah, keluar dari kemaluan laki-laki, itu masuk kategori najis, itu harus dibersihkan, ya, dibersihkan. Lalu yang kelima yang masuk kategori najis adalah arak. Setiap minuman keras yang memabukkan. Nah, di dalam ilmu fikih ini arak itu masuk najis. Jadi kalau kena baju, ada di mana, di baju kita kena cuci. Jadi yang bernajis tidak boleh bawa sholat. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan
panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Lalu yang terakhir, yang keenam yang masuk najis adalah ada lagi anjing dan babi. Itu sudah pasti ya. Anjing babi itu jilatannya, bahkan kalau kita terkena sentuhan babi atau jilatan anjing itu justru cara membersihkan itu masuk najis mughalazah, najis berat, harus cuci 7 kali pakai air dan salah satunya harus dengan tanah ya. Terus yang berikutnya bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Nah, ini mungkin zaman dulu, zaman sekarang juga ada, barangkali ada ya. Jadi sapi atau unta mau dipotong terlalu besar, diambil dagingnya sebagian, diambil pahanya sebagian, nah itu najis dagingnya. Bahkan dalam Islam sudah diajarkan bagaimana tata cara menyembelih hewan yang benar ya. Kemarin pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan, ada karena Islam itu rahmatan lil alamin, semuanya diatur. Rahmatnya itu sampai ke alam, sampai ke binatang, ke tumbuh-tumbuhan. Binatang itu bagaimana cara menyembelih diatur. Jadi tidak boleh kita ingin makan sapi sedikit, ambil daging pahanya sedikit potong. Nah, itu penyiksaan, itu tidak boleh. Bagian daging yang diambil itu najis, tidak boleh dimakan. Dan itu memang tidak dianjurkan dalam Islam. Sudah pukul 5.30. Saya pikir demikian untuk mereview ulang ingatan kita, khususnya bagi diri kami sendiri dan untuk kita semua. Nanti mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan dalam bahas ini sampai nanti, kalau dalam ilmu fikih ini ada beberapa babnya, mudah-mudahan seiring waktu kalau nanti saya tidak paham bisa saling melengkapi kita dari bapak yang lain. Nanti kita bahas mudah-mudahan. Nanti pertama kitab taharah, kitab sholat, lalu kitab jenazah, kitab zakat, kitab puasa, ada kitab haji dan umroh, kitab muamalah, lalu nanti kita bahas kitab faraid ya. Faraid itu pembagian harta pusaka, kitab nikah, kitab jinayat, kitab hudud hukuman atau kitab jihad peperangan. Dulu waktu sekolah udah dipelajari semua nih, cuman lupa. Jadi makanya mudah-mudahan momen ini kita pakai ya. Kalau memang yang belum pernah baca, kita saling menambah ilmu lagi ya, menambah wawasan. Bagi yang sudah, ini sifatnya merefresh ingatan kita kembali ke ketentuan-ketentuannya, sehingga akan menambah mantapkan keyakinan kita dan bisa kita tularkan ke kawan-kawan kita, ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Jangan pula nanti seingat saya dulu saya pernah diajari kayak gini. Nah, jadi dengan ini kita bisa merefresh. Jadi untuk kesempatan pagi ini itu dulu, sampai yang kita benda-benda yang termasuk najis. Nanti kesempatan berikutnya akan kita sambung kaifiat atau cara bersuci benda yang kena najis ya. Saya pikir demikian dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kami sendiri dan untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha